Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan struktur kontrol. Ilham Rusdi, dosen pembimbing, Parengga Asmara, Master Komputer, UCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan: mengidentifikasi penggunaan dan tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi perintah pengulangan menggunakan tabel logika, kontrol box menggunakan nested loop dan label. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement dapat diubah dengan menggunakan klausa if. Macam-macam perintah if then, and if then else and if then else if and if. Klausa goto dengan memanfaatkan label sebagai acuan, namun sangat tidak disarankan. Perintah if, cara penulisan if seperti ini penulisannya, if conditionnya dan statement jika memenuhi kondisi, jika tidak maka memenuhi kondisi ini untuk else if, else statement untuk and if. Contohnya if upper last name, jika last name nama sama dengan cheats, maka vManager sama dengan status 2. Perintah if then else, cara penulisannya v seperti ini. If terus else and if-nya. Perintah if then else if, alurnya if condition, jika true masuk ke then action, masuk ke statement. Jika kondisi tidak memenuhi maka masuk ke else if condition, kemudian masuk ke then action, masuk ke kondisi dari else if yang memenuhi kondisi else if. Jika masih tidak, masuk ke kondisi else, bukan statement terakhir. Jika keduanya tidak memenuhi maka masuk ke sini. Yang terakhirnya seperti ini flowchartnya. Next, ekspresi case digunakan untuk menguji satu selektor dengan menggunakan beberapa alternatif. Untuk case sendiri seperti ini, seperti ini, set seperti case B great when A maka excellent, when B very good, when C good, seperti ini. Menggunakan bentuk lain dari if else condition, tapi bisa pakai banyak selektor, lebih simple. Menangani nilai nol. Aturan pada null value membanding dengan nol akan menghasilkan nol. Operator logika pada operasi nol akan menghasilkan nol. Kondisional dengan hasil nol maka tidak ada eksekusi setelahnya. Ini y sama dengan nol if x sama dengan y menghasilkan nilai nol bukan true. Perintah berikutnya tidak dijalankan. NI begitu juga pada contoh berikut. Nol dengan nol menghasilkan nol. Segala nilai dengan nol maka menghasilkan nilai nol. Jika nol dengan nol menghasilkan nilai nol. Untuk operasi dengan nilai nol akan berhenti dan tidak ada statement selanjutnya. Tapi logika matematika ya. And true dengan true, true, false dengan false, false dengan true, false, false dengan false, false jika menggunakan and, null dengan null, null, seperti ini. Kalau or seperti ini, kalau or dan not kebalikan ya.
Contoh kasus kondisi boolean. Dapatkan tabel operasi. True, maka kalau n true dengan true, true dengan false, true dengan null dengan true, null dengan false, null. Next. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang, macam-macam loop, basic loop, for loop, while loop. Basic loop menggunakan bentuk paling sederhana pada operasi perulangan. Declare frequently seperti ini contohnya. Ini untuk clausal loopnya. Insert into location value. Nah, ini untuk clausal loopnya. Nah, ini incrementnya di sini. Next. While loop melakukan pengulangan selama kondisi yang telah ditentukan bernilai true. Nah, ini seperti ini contohnya. While v counter kurang dari 3, lakukan loop. Langsung loop, ini statementnya, and loop. Nah, ini untuk increment. For loop, variabel counter pada for loop tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter akan diincrement secara otomatis. For loop digunakan jika beberapa kali menggunakan telah diketahui. For i in 1 titik dot 3 loop set into location. Ini otomatis akan bertambah sendiri. Tidak perlu deklarasikan ya, bertambah sendiri. Otomatis di increment. I otomatis mengalami increment 1 ke 3. Gunakan basic loop jika perintah loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan memerlukan evaluasi. Gunakan for loop untuk jumlah iterasi yang diketahui. Nested loop pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa loop. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke tabel. Seperti ini. Loop, inner loop, and loop. Ya, seperti ini, simple. Soal praktikum. Jalankan script membuat tabel mistake, tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel mistake. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok, tampilkan data pada tabel mistake untuk melihat hasilnya. Ya, seperti ini jawabannya. Next, soal 2. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai. Jika gaji kurang dari 5.000, nilai bonus diterima 10% gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 sampai 10.000, maka bonus 15% gaji. Jika gaji melebihi 10.000, maka bonus 20% gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus diterima 0. Ya, seperti ini ya. Buat tabel EMB yang merupakan replika dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab04_03.sql, tambahkan kolom baru yaitu start bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMB untuk menyimpan nilai asterisk. Untuk tabel EMB start varchar 50.
Buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom start untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan pada b4g4.sql. Petunjuknya, gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel dengan employee ID. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Update field stars untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai, lalu commit. Tampilkan baris data dari tabel EMP. Nampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai, lalu commit. Tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Coba seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.